Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Corolla sejuta saudara. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya bakal bahas ini ya, cara bersihin busi, melepas busi, dan memasang busi. Caranya seperti apa perlu ya diperhatiin supaya tidak keliru, karena ada kasus yang kemarin habis diganti busi mesinnya malah jadi pincang atau merebet. Itu kesalahannya di mana bang? Nah, di sini bakal saya jelaskan secara detail ya, supaya teman-teman semua itu paham dan bisa lah melakukan sendiri, kan cuman busi ya, tapi kalau tidak tahu caranya juga malah jadi bermasalah. Oke, sebelum nonton lanjut videonya, jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan tentu saya juga lebih bersemangat lagi dalam bikin tutorial permasalahan-permasalahan twin cam untuk mobil lain ya. Kadang-kadang aja ya, karena memang punya saya twin cam, jadi yang bisa selalu saya buatkan tutorialnya cuma twin cam. Untuk mobil lain ya pas kebetulan ada kerjaan aja, garapan. Oke, kita eksekusi aja yuk. Oke, sahabat Corolla Twin Cam. Jadi gimana cara pasang busi yang benar? Nah, sebelum kita pasang tentu kita lepas dulu ya. Misal kita mau bersihin atau ganti. Nah, misal kita mau bersihin ya, kita lepas ya, kabelnya tinggal dicabut aja dan pakai kunci busi. Kalau saya seperti ini. Tapi misal pakai kunci seperti ini kok nggak kuat, bisa pakai kunci sok ya. Kunci sok 16 ini ukurannya. Kunci sok 16 yang panjangnya segini ya. Ada. Jadi itu lebih kuat. Misal pakai kunci seperti ini nggak kuat ya. Tadi saya lepas dulu. Nah, ya saya enteng ya. Nah, cara melepasnya cukup gampang ya. Nah, kalau dirasa udah lepas, cara ngambilnya bisa pakai kabelnya seperti ini. Nah, ini busi punya saya nih, kita bersihkan ya. Cara bersihnya seperti apa? Cukup pakai amplas sama kawat. Oke, jadi yang pertama, kalau saya nih versi saya bersihkan pakai kawat dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Karena kalau servis di bengkel biasanya bersihnya juga kayak gini. Bersihin dulu pakai kawat, nanti bisa dicuci pakai bensin atau kalau punya carbo cleaner ya. Nah, jadi dibersihin seperti ini. Dikorek-korek dalamnya. Yang hitam-hitam ini. Nah, fungsi kawatnya ini buat bersihin kerak yang mengeras ya teman-teman ya. Jadi harus pakai kawat. Nah, misal pakai kawat kok kerak-keraknya yang mengeras udah hilang, baru diamplas, pakai amplas. Caranya seperti apa? Amplasnya juga dimasukin ya, dimasukin kayak gini. Nah, nih masukin kayak gini, terus digerak-gerakin gini, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, udah cukup bersih ya. Kalau udah bersih kayak gini, kalau saya nih, saya semprot pakai cleaner. Saya nggak iklan ya teman-teman ya, cuman sebatas buat bersihin. Kalau saya selalu pakai cleaner, karena kalau pakai bensin tuh kelamaan ya kita nyedotnya. Cara penggunaannya tentu teman-teman udah pada tahu ya, tinggal kita semprotan kayak gini. Nah,
kita kocok-kocok. Nah bersih ya teman-teman ya. Tuh tapi kameranya kurang fokus nih. Nah kelihatan ya, kelihatan bersih ya, putih ya, seperti itu. Kita bisa semprot pakai pompa ban itu ya, atau ditunggu aja pas kering, atau ditiup-tiup nggak apa-apa, karena memang nggak semua punya kompresor ya. Kalau kita servis sendiri kan tentu kita nggak perlu beli kompresor, buat apa gitu. Oke, kita ngukur kerenggangan ini, kerenggangan busi. Oke, jadi untuk kerenggangan atau celah busi ini itu berapa? Pada umumnya ini celah busi ini ukurannya 0,9 sampai 1 mili ya teman-teman ya. Jadi cara ngukurnya, karena kita nggak semuanya punya filler ya, filler gig atau yang buat ngukur celah itu. Biasanya untuk ngukur celah klep atau celah busi ini. Nah, misal ini mepet nih. Nah, mepet seperti ini nih. Gimana cara ini buat buka? Cukup gampang ya teman-teman ya. Kita bisa pakai obeng kayak gini. Nah, kita congkel sedikit. Kira-kira 0,9 atau 1 mili teman-teman. Kita perlu ya setel ini. Kenapa? Karena kalau busi bekas biasanya udah kebakar ya, ini dan ini udah kebakar. Jadi yang atas ini udah tipis, yang bawah pun udah tipis, berkurang agak ke bawah. Jadi ini kita pukul gini, misal terlalu renggang kita bisa pukul kayak gini biar agak deket seperti itu. Tapi kalau terlalu dekat bisa kita jongkel pakai obeng kayak gini, seperti itu teman-teman. Jadi cukup gampang ya, kira-kira 0,9 atau 1 mili. Nah segini nih. Nah kira-kira segini ya, 1 mili atau 0,9. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. 4 busi dibersihkan semua dan diukur semua. Dan yang sekarang yang cara masangnya tuh juga perlu diperhatiin ya teman-teman ya, supaya celah busi ini tidak berubah. Oke, cara masangnya seperti apa, yuk kita pasang sekarang. Nah untuk cara masangnya ini teman-teman, businya jangan dijatuhin gini, jangan dijatuhin ya, ini langsung dilepas itu jangan jatuh. Kenapa? Alasannya kenapa? Kalau jatuh otomatis pucuknya ini kan kebentur nih, tek gitu. Jadi celah busi bisa berubah teman-teman. Jadi harusnya udah pas 0,9 atau 1 mili, karena tadi jatuh tek gitu jadi berubah 0, berapa mili gitu. Nah kalau terlalu deket apinya itu kurang maksimal untuk melakukan pembakaran teman-teman. Jadi seperti itu. Nah caranya seperti apa? Nah caranya kayak gini teman-teman, pelan-pelan. Nah ujung jari kita ini ya, terus dijatuhin pelan-pelan gini. Nah udah kayak gitu ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya tidak terjatuh businya dan celah businya tidak berubah kayak gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang habis ganti busi malah mesin jadi pincang, itu kenapa bang? Nah alasannya seperti itu. Kemungkinan kamu cara masangnya yang salah, dijatuhin. Jadi celah businya terlalu dekat. Oke teman-teman, kalau udah dimasukin kita tinggal kencengin aja ya kayak gini, pelan-pelan. Nah kita rasain ya teman-teman ya, kita rasain kayak gini. Pastikan enteng ya teman-teman ya. Kalau berat bisa dipastikan ulir atau drat busi tidak pas. Jadi usahakan ini benar-benar enteng, pas posisi muter pertama kali. Nah kalau udah kita kencengin
Nah, udah cukup ya, kayak gitu. Jadi keempat busi, cara membongkarnya seperti itu, dan masangnya juga jangan sampai salah supaya tidak bermasalah, karena busi juga berperan penting ya untuk pembakaran yang maksimal. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang belum tahu jadi tahu, dan yang udah tahu boleh tanya-tanya yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam satu Corolla sejuta saudara. Jangan lupa tinggalkan subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih.